ada kompresor, terus ada turbin, ada combustion chamber di sini. Nah, ini untuk siklus tertutup turbin gas. Nah, ini juga dinamakan ini ya siklus Brayton ya. Nah, jadi di sini diagramnya jadi bisa dilihat untuk siklus Brayton jadi terdiri dari kompresor, turbin, terus ada heat exchanger di situ. Jadi alat penukar panasnya. Jadi di situ ada key in ya, ada key in dan ada key out-nya. Dan W-nya ada W out-nya itu dari ini kompresor APC. Ini kerja dari kompresornya. Nah, untuk arah panahnya, jadi dia ada 1, 2, 3, 4 ini ya. Jadi ada prosesnya, jadi dia menggunakan prinsip ini perpindahan panas ya. Dari proses pertama, jadi dia jadi pertama dia masuk fluidanya ke kompresor, terus keluar dia di heat exchanger. Di heat exchanger ini karena ada pertukaran panas kan ya, jadi ada key in, jadi dia dipanaskan ya. Nah, kalau yang terbuka dia kan ada fuel atau ini bahan bakar kan ya. Terus di sana udara, jadi dia bercampur terus ada pembakaran di sana kan ya. Terus ke turbin. Nah, ini ada heat exchanger, jadi ada key in. Jadi ada panas yang masuk di sini. Nah, jadi untuk ini temperatur naik. Nah, temperatur naik ini karena proses pembakaran yang disebabkan atau yang diindikasikan oleh heat transfer atau heat exchanger ini. Dari fluida kerjanya untuk ininya sebagai ideal, untuk gasnya juga sama dia sebagai gas ideal. Nah, jadi untuk yang proses pertama, jadi udara ini ya, jadi dia atau gasnya, jadi fluidanya itu masuk ke kompresor di keadaan pertama. Nah, itu untuk siklus Brayton-nya. Nah, ini dari ini adalah komponen-komponennya ya untuk siklus Brayton. Nah, ini untuk prosesnya. Nah, ada di sini ada TX dan PV diagram. Ini Brayton ya. Nah, untuk proses pertama kedua itu adalah proses kompresi isentropik yang 23. Nah, 23 ini proses penambahan panas pada tekanan yang konstan 23. Nah, bisa dilihat di sini tekanannya 23 ini kan konstan ya. Di sini. Nah, ini kan 23 ini konstan. Nah, 1, 2 ini dia kompresi. Nah, 3, 4 berarti dia kebalikannya. Karena tekanannya kan turun, berarti dia ekspansi isentropik. Nah, untuk 41 ini proses pembuangan panas pada tekanannya konstan. Nah, tekanannya konstan juga, ini proses pembuangan. Nah, untuk yang 23 ini proses penambahan panas. Ada ini pembakaran kan, penambahan panas di sini ada combustion di proses 23-nya. Nah, untuk siklus Brayton ini jadi prosesnya terjadi pada peralatan yang alirannya itu steady.
Jadi analisanya menggunakan steady flow energi pada proses ini steady flow. Nah itu adalah Q in min Q out plus W in min W out itu sama dengan H exit dikurangi H inletnya. Jadi panas yang ini dikeluarkan dikurangi dengan untuk yang pertama kita mengevaluasi prinsip ini kerja dan perpindahan panas. Nah, jadi kita bisa jadi kita menganalisis kerja dan perpindahan panas dari energi ya. Yang dia keadaannya pada steady state. Nah, untuk proses di ini siklus Brayton ini, jadi untuk kerjanya dengan asumsi turbinnya, jadi turbin ini beroperasi secara adiabatik dan ini ya energi kinetik dan energi potensialnya itu diabaikan. Jadi untuk kerjanya, jadi W turbinnya, jadi W yang dihasilkan turbinnya, jadi W out-nya ya, untuk WT-nya itu adalah H3 min H4. Nah, dia kan di sini. Nah, kalau lihat untuk ini, nah untuk W net ini atau yang dihasilkan oleh turbin WT-nya, nah ini kan antara ini proses 3 sama proses 4 kan ya. Jadi dia dari dia mendapat panas ya, mendapat panas dari ini, dari heat exchanger di proses 3 sama 4. Nah, terus ada proses ini jadi untuk WT-nya, jadi WT-nya di sini adalah berapa? WT berarti WT per M. Nah, itu sama dengan H3 min H4. Nah, ini untuk WT-nya. Untuk ini adalah laju alir masanya ya, mengabaikan energi kinetik, energi potensial. Terus untuk kompresornya juga adiabatik, jadi untuk WC-nya, jadi untuk kompresornya ini kan antara state keadaan pertama sama kedua. Nah, jadi dia di sini ada WC. Nah, untuk WC-nya itu sama dengan per M dot ya, per M dot per laju alir masanya itu adalah H2 min H1. Nah, ini untuk kerja pada kompresornya. Nah, jadi ini kerja inputnya atau W-in-nya. Jadi dia arah panasnya kali ini masuk. Nah, ini kan untuk W turbinnya dia keluar, jadi dia W out. Nah, jadi untuk Q-in, nah tadi kan untuk ini berarti untuk ini ya W-in, W-out kan sudah ada. Ini adalah W-C. Nah, ini untuk W-out-nya adalah W-T. Nah, kita mencari Q-in sama Q-out. Nah, jadi Q-in-nya jadi di sini kan ya Q-in. Nah, ada Q-in, ada Q-out. Jadi antara proses 23 sama 41. Nah, di sini ada Q-in, di sini ada Q-out. Jadi proses 23 dan proses 41. Nah, untuk Q-in-nya, jadi Q-in-nya gimana? Untuk Q-in, jadi berhubungan sama di titik posisi mana? Untuk Q-in 2 dan 3 kan ya. Nah, berarti Q-in per M dot-nya itu sama dengan H3 min H2. Nah, untuk Q-out-nya
Jadi berhubungan sama H4 sama H1 kan ya, H4 sama H1, jadi dia keluar. Nah, untuk ini, untuk Q out-nya per M dot, ini per M dot ya, per M dot-nya itu sama dengan berapa? H4 min H1. Nah, untuk Q out-nya, dia ini nilainya adalah positif. Ini kesetimbangan energi ini kita bisa menghitung efisiensinya juga. Nah, untuk efisiensi adalah sama dengan efisiensi itu W turbinnya, jadi dia per M dot ya, dikurangi W siklusnya, W apa, WC-nya untuk kompresor per M dot. Nah, ini dibagi dengan Qin kan ya, Qin. Jadi W siklusnya dibagi dengan Qin. Nah, W siklus itu WT min WC. Nah, jadi untuk W turbinnya tadi berapa H berapa untuk W turbinnya tadi? Rasa berapa tadi di turbin? 3 sama 4 kan ya? Turbin ini 34 ini. Nah, kalau P bisa dilihat ini, nah 34 ini turbin. Nah, untuk 12 ini dia untuk kompresornya. Nah, jadi di sini ada ini berarti H berapa turbinnya tadi? 3 min H4. Nah, itu dikurangi dengan WC-nya. WC-nya itu antara H2 sama H1. Nah, berarti H2 min H1. Nah, Qin-nya tadi ini ada H3 min H2. Jadi dibagi dengan H3 min H2. Nah, ini untuk efisiensi termalnya. Nah, terus ada ini backwork ratio. Jadi atau BWR ya dari plus. Nah, ini W backwork ratio itu adalah W kompresornya itu dibagi dengan W turbin. Nah, ini untuk BWR. Gitu. Selanjutnya kita mengidealkan ya siklus Brayton. Nah, ini yang ideal. Jadi kita menggunakan udara standar ya untuk Brayton udara standar yang ideal. Nah, jadi dengan mengabaikan irreversibilitasnya, jadi udara ini bersirkulasi